hadir 78 mahasiswa, mudah-mudahan nanti masih bertambah. Secara prinsip ini memang gabungan, ada mahasiswa yang memang mengambil mata kuliah AMDAL, tapi juga ada beberapa mahasiswa yang memang diajak untuk sama-sama mendengar atau memahami AMDAL secara langsung dari Ibu Dwi sebagai praktisi yang luar biasa, yang hebat. Jadi sambil kita perkenalkan, nanti kita akan mendengar penjelasan atau paparan dari narasumber yang luar biasa, Ibu Dwi. Bu Dwi ini Dr. Dwi, SM, MS, Magister Science gitu mungkin ya, yang menjadi beliau ini adalah sahabat saya, teman saya waktu kita sama-sama kuliah S3, dan beliau ini memang sepak terjangnya luar biasa di bidang AMDAL, jadi biasa kita sebut sebagai primadonanya AMDAL gitu ya. Nanti mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan Ibu Dwi itu membuka pemahaman kita, menambah pemahaman kita terkait dengan apa dokumen AMDAL, dan mungkin saran saya mudah-mudahan Bu Dwi bisa menjelaskan dengan pelan-pelan, karena kalau Bu Dwi ini kalau udah ngomong, wah cepet banget gitu. Jadi karena ini yang mau mendengar ini adalah mahasiswa, jadi mungkin mohon disampaikan dengan apa pelan gitu supaya mahasiswanya bisa memahami. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu Dwi. Baik, Bu Prof. Henita, terima kasih waktunya. Tadi udah memperkenalkan. Selamat siang, selamat sore teman-teman sekalian. Saya nganggapnya teman, soalnya memang eh, semua mahasiswa di kita itu eh, saya anggap teman karena saya sering sekali dibantu oleh teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi kalau dibilang primadona, tapi ada nenek-nenek di sini. Jadi primadona nenek-nenek gitu. Baik, Prof. Henita, saya diberi kesempatan, terima kasih sekali. Saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman. Jadi berbagi pengalaman ya. Jadi kenapa dibilang berbagi pengalaman? Karena sebenarnya kalau ngambil S3 lingkungannya sama-sama dengan Prof. Henita. Jadi sama-sama kita belajar AMDAL. Cuman Prof. Henita itu tetap mengabdi di pendidikan. Kalau saya lebih banyak ke praktisi. Kasarnya cari duit lah, Bu, kerja di bidang AMDAL. Jadi mungkin itu. Tapi bersama saya bisa saya perkenalkan ini di samping kiri saya ada Ibu Yuliana Andriani. Kemudian ada Ibu Desi. Bu Desi siapa? Bu Desi Putri Utami. Ini semua adalah tim kami yang biasanya nyusun AMDAL yang berkecimpung di lapangan. Artinya Prof. Edita lain kali juga bisa aja minta Bu Yuli karena beliau itu yang lebih banyak terjun di lapangan. Karena kita bisa nyusun AMDAL nggak bisa bermain di lapangan sama juga bohong. Jadi gitu. Mungkin gitu teman-teman bisa saya izin untuk share screen. Apakah udah nampak Bu, Prof? Sudah jelas Bu. Mungkin bisa di Oke, full screen ya. full screen. Baik, terima kasih. Mungkin kalau yang lihat tahun lalu judulnya depannya sama, Prof. Heni itu kemarin ngirim ke saya. Ini Bu, yang tahun lalu pakai ini aja. Jangan, aturan udah ganti gitu. Jadi saya bicaranya santai aja ya, nggak formal. Jadi aturannya udah ganti, ya udah covernya itu aja. Tapi ada beberapa aturan yang memang baru, aturan baru. Terus jadi kalau kita istilahnya belajar tentang AMDAL, nah ini yang saya juga kadang-kadang suka kritik. Kalau teman-teman yang lain yang di dunia pendidikan itu biasanya saya kalau ada peraturan baru langsung saya share, saya kirim. Karena peraturan mengenai lingkungan hidup nih setahun bisa selalu berganti, tiap tahun ganti, ganti, tambah, ganti, tambah. Karena ini akan semakin memperketat supaya lingkungan kita nggak rusak. Jadi karena ini topiknya tentang AMDAL, maka kita mulai dengan apa itu AMDAL. Jadi bukan dokumen nih sebenarnya apa itu AMDAL.
Pengertian tentang AMDAL. Bentuknya apa AMDAL? Itu kajian produknya dokumen. Jadi apa itu dokumen AMDAL? Kalau dokumen AMDAL. Tapi AMDAL sendiri adalah mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. M. Nah, kalau kenapa dokumen nanti saya ceritain. Jadi kalau ANDAL, ANDAL N ya, analisis dampak lingkungan. Kalau M hurufnya N sama M aja udah beda nih. Ada AMDAL, ada ANDAL. Nah, kalau kita bicara tentang AMDAL, maka di sini dokumen, yaitu sekumpulan dokumen sebenarnya. Dokumen tentang kajian mendalam suatu kegiatan terhadap lingkungan, mengenai dampak-dampaknya dan bagaimana cara memitigasinya. Itu versi saya, jangan dicatat. Nanti kalau mau lihat di aturan aja. Jadi intinya adalah kalau AMDAL M saya garis bawahi yaitu dokumen, sekumpulan dokumen. Kenapa sekumpulan dokumen nanti di akhir season ini mudah-mudahan dipahami. Jadi AMDAL adalah tentang kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Artinya, berdasarkan dokumen ini itu harus keluar kesimpulan proyek ini boleh jalan atau tidak. Jadi ini adalah dasar pengambilan keputusan. Bu, apakah ada AMDAL, udah di AMDAL kegiatan itu nggak boleh jalan? Ada. Dan mungkin cuman sedikit dari konsultan yang punya, saya dari konsultan, yang punya pengalaman sudah mengkaji AMDAL, tapi proyeknya nggak boleh jalan. Jadi saya mengkaji suatu dampak dari suatu kegiatan, tapi kesimpulan dari kajian tersebut adalah dampaknya nggak bisa ditangani. Jadi kegiatan ini nggak layak terhadap lingkungan. Nah itu. Jadi AMDAL tidak selalu harus bahwa kegiatan ini nanti boleh, makanya itu adalah pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Jadi ada usaha yang tidak diizinkan. Nah, dasar untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu usaha itu atau kegiatan itu dasarnya berdasarkan atas kajian yang mendalam. Kalau dampaknya tidak ada cara untuk mengatasinya, baik secara teknologi maupun secara sosial, itu maka eh, proyek itu menjadi tidak layak lingkungan. Contohnya ini. Jadi AMDAL. Kalau kita bicara tentang AMDAL, sekarang semua kegiatan apapun juga syarat utamanya itu adalah AMDAL. Jadi izin pertama yang harus dimiliki itu adalah kelayakan lingkungan. Jadi proyek itu layak lingkungan dulu, baru kita bisa lanjut untuk melakukan pengurusan-pengurusan lainnya. Gitu. Kalau kita bicara tentang AMDAL. Nah, sebelum bicara tentang AMDAL itu kita bicara dulu sejarah nih gimana sih kok sampai timbul AMDAL? Ini kok nggak di 2008? Hmm. Hmm. Yes, kok ini nggak di 2008? Lanjut sampai 2008. Hah? Mohon maaf sebentar nih. Di ini ya tadi. Nah, ini. Ini. Oke. Oke. Ini ada lanjut halaman kedua. Yang 28. Nah, ini kita sejarahnya nih, PP-nya. Jadi ini sejarahnya, alurnya. Dulu kita mulai aware tentang lingkungan, tentang AMDAL itu, yaitu mulai kita di Undang-Undang Nomor 4 tahun 82. Ini dulu saya lagi ngambil S2 ini di tahun tahun ini nih baru aja Undang-Undang Lingkungan keluar nih. Di situ sudah mulai ada AMDAL, tapi AMDAL versi yang lama gitu loh. Nah, dari tahun 2002 dari tahun 1982 ini yang dituangkan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982.
Kemudian Undang-Undang Nomor 4 ini dijabarkan pada tahun 86. Jadi waktu 82 itu yang baru melaksanakan AMDAL itu, yang bisa nyusun AMDAL tuh Prof. Oto Sumarwoto, Prof. Suryani, semua udah almarhum. Jadi senior-senior saya itu belum banyak orang yang bisa, Supami Harja, belum banyak orang yang bisa menyusun AMDAL. Jadi bentuk dan format AMDAL pada tahun 82 ini masih belum jelas. Jadi dia kajian ilmiah saja, mengikuti format ilmiah gitu. Kemudian lebih dipertegas lagi pada PP 29 tahun 86. Nah, PP 29 ini sudah jelas nih. Di dalam PP 29 ini kita sudah mulai dilihat bentuknya, bentuk AMDAL itu seperti apa sih gitu. Nah, di dalam PP 29 ini nih AMDAL bercabang-cabang nih, banyak sekali. Ada AMDAL kalau karena waktu itu kan kita baru aware tentang aturan mengenai lingkungan hidup. Jadi padahal kegiatan-kegiatan sudah banyak di Indonesia. Jadi di tahun di PP 29 ini dibagi ini bagaimana AMDAL untuk kegiatan yang sudah berlangsung, yang sudah ada. Bagaimana AMDAL untuk kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan. Nah, ini semua dibahas di dalam PP 29, dijabarkan dalam PP 29. Jadi di situ waktu itu ada PIL, PEL, SEL, dan AMDAL. PIL itu penyajian informasi lingkungan. Kalau kita baru dalam tahap perencanaan, itu maka kita harus membuat penyajian informasi lingkungan. Jadi kita menyajikan bagaimana data. Sorry. Kalau PIL dulu itu kalau kegiatan yang sudah berlangsung, kita hanya wajib menyajikan aja untuk kegiatan kita. Penyajian informasi lingkungan waktu itu. Nanti kemudian kajian itu disahkan, nah itu udah jadi dokumen kita. Nah, kemudian ada sel itu untuk kegiatan yang dampaknya penting tapi udah berlangsung atau AMDAL. Jadi mulai di situ kita nih bersejarah aja dulu. Kemudian diperbarui lagi dengan PP 51 tahun 93 tuh coba dari 86 93. Itu kembali lagi ke konsep awal tahun 82, yaitu cuman ada AMDAL dan yang dampak penting AMDAL, kalau dampak tidak penting UKL UPL. Cuman itu dua aja, jadi nggak ada PIL, nggak ada sel dan sebagainya, nggak ada. Nah, kemudian tahun ini dituangkan dalam PP, jadi beda ya, undang-undangnya tetap nomor 4, tapi ini ada PP 29 tahun 86 dan PP 51 tahun 93. Itu semua tentang bentuk dan format AMDAL. Kita kembali ini kesepakatan gimana sih maunya aja. Waktu itu di 93 ini SL nih yang banyak berperan. Jadi kita PSL itu Pusat Studi Lingkungan di setiap perguruan tinggi itu ada. Dulu diminta membentuk suatu konsep. Akhirnya disetujuilah kita kembali ke konsep awal seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 4. Nah, kemudian dari 97 itu keluar lagi nih perbaikan lagi undang-undang undang-undang baru. Jadi Undang-Undang Nomor 4 itu diperbarui menjadi ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, yaitu tentang pengembangan dan perbaikan konsep UDAL dan UKL UPL. Nah, di sini baru nih kita bicara tentang AMDAL dan UKL UPL dengan pembagian yang jelas. Jadi pembagian yang jelas artinya mana yang UKL UPL, mana yang AMDAL. UKL UPL itu adalah kalau kegiatan dampaknya tidak penting, itu UKL UPL. Udah ada formatnya, udah ada cara penanganannya, udah ada SOP-nya, itu UKL UPL. Tapi untuk kegiatan yang dampaknya itu belum tahu, kita harus mengidentifikasi, maka itu masuk ke AMDAL.
Nah, kemudian di situ kita pertegas juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 itu ada lampirannya. Itu juga apa disebutkan bagaimana formatnya. Formatnya sampai daftar isinya keluar loh. Apa aja yang harus tercantum di dalamnya, kemudian bagaimana cara pembahasannya, bagaimana cara mendapatkan datanya dan sebagainya. Kemudian dari 97 keluar penjabarannya yaitu dengan dijabarkan Undang-Undang Nomor 23 ini dalam PP 27 PP 27 tahun 99. Ya, jadi ini adalah sebenarnya lebih mempertegas dan lebih menjelaskan alur-alurnya bagaimana AMDAL dan UKL UPL yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23. Nah, kemudian ini vakum sampai agak lama, kemudian baru tahun 2009 keluarlah Undang-Undang Nomor 32. Nah, di sini keluar konsep tentang izin lingkungan. Jadi kalau sebelum tahun 2009 itu bukan izin lingkungan, tapi cukup AMDAL. Punya AMDAL enggak? Punya AMDAL enggak? Gitu loh. Semua punya dokumen AMDAL dalam dokumen. Nah, Undang-Undang 232 ini mempertegas kalau AMDAL udah disusun dan disetujui, maka pemerintah akan mengeluarkan yang namanya izin lingkungan. Jadi yang dipegang itu adalah izin lingkungan. Dokumen AMDAL-nya itu adalah pembuktian bahwa kajian itu dilakukan secara mendalam, dokumen AMDAL-nya. Tetapi dalam set dokumen itu, kalau udah kajian itu N yang saya sebut tadi, ANDAL, kajian mendalam tentang dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan, itu ANDAL. Nah, kemudian dari kajian itu keluarlah rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan, itu RKL dan RPL. Jadi di Undang-Undang Nomor 32 di dalam izin lingkungan itu disebutkan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang tercantum di dalam RKL dan RPL. Ya, KL dan RPL. Itu RKL dan RPL apa sih? RKL RPL itu adalah merupakan janji, pernyataan janji dari pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan atau mitigasi kegiatan-kegiatan dari yang dilakukan berupa dampak-dampaknya. Jadi pernyataan di sini udah kita bikin pernyataan di dalam RKL dan RPL sehingga ketika kita tidak melakukan seperti yang tercantum dalam pernyataan itu sudah bisa dikenakan sanksi. Jadi kalau kita mau bangun kampus, kita kaji kalau bangun kampus itu luasnya berapa, dampaknya apa yang akan terjadi, kemudian bagaimana mengatasi dampaknya itu kita tuangkan di dalam RKL dan RPL. Kemudian RKL dan RPL itu nanti kita laksanakan setiap 6 bulan atau setiap berapa atas persetujuan itu dilakukan monitoring. Monitoring itu harus dilaporkan. Kira-kira 2009. Nah, 2010 ini masih transisi aja, nggak ada apa-apa. Revitalisasi artinya mulai dicari lah situ mana eh, kegiatan yang sudah berlangsung, mana yang belum berlangsung. Kalau yang sudah berlangsung itu eh, ada 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 sejenis dokumen lain yaitu DPLH dan DELH. DPLH adalah dokumen penyajian informasi lingkungan. Kalau DELH adalah dokumen evaluasi lingkungan, lingkungan hidup. Ini revitalisasi. Jadi tetap mengakomodir kegiatan-kegiatan yang belum punya izin lingkungan. Gitu. Nah, kemudian dijabarkan itu Undang-Undang Nomor 32 ini dijabarkan dalam PP 27 nomor tahun 2012. Ini sih hanya bagaimana integrasi
mengintegrasikan izin lingkungan ke dalam proses AMDAL. Jadi kalau proses AMDAL, jadi proses AMDAL tuh melalui suatu proses penilaian dari birokrat nanti yang akhirnya kalau memang sudah dianggap memenuhi persyaratan dikasih izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses AMDAL. Jadi dulu itu izin lingkungan dicetak dalam satu buku, dimasukkan dalam AMDALnya itu di luar. Jadi kalau tahap pertama dulu AMDAL cuma dicap telah disetujui, telah disetujui. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 32 itu bukan hanya sekedar telah disetujui, tapi harus dilampirkan juga izin lingkungannya. Kemudian perkembangan tahun 2018 itu ada OSS. OSS itu kepanjangannya dari apa nih OSS? Oh, single online single submission. Jadi kita nih ceritanya sudah mulai secara elektronik. Jadi itu ada tertuang dalam PP 24. Tapi penerapannya mungkin baru sekarang mulai gencar ya tanggal 2018 sudah mulai sistem AMDAL tapi masih trial and error. Kemudian ada komitmen dan semua terintegrasi di dalam sistem OSS. Jadi nanti izin itu dikeluarkan bukan lagi dari AMDAL, nanti izin lingkungan itu dikeluarkan dari OSS. Setelah kita memiliki jadi izin lingkungan yang di AMDAL tadinya izin lingkungan itu diganti istilahnya menjadi kelayakan lingkungan. Jadi AMDAL harus bilang layak atau tidak lingkungan, nanti setelah layak kita submit ke OSS, nanti akan keluarlah izin dari OSS. Itu yang dituangkan dalam PP 24 tahun 2018. Jadi ini secara rinci nih. Kemudian di PP 24 ini juga mulai pemerintah ini kewalahan untuk menilai suatu kegiatan secara menyeluruh. Jadi kalau kita AMDAL itu nanti produk kita itu, jadi kalau pelaku usaha itu menyusun AMDAL, produknya harus kita kirim ke instansi terkait, nanti di instansi terkait itu dinilai oleh tim. Nah, nanti tim itu yang merekomendasikan apakah kegiatan ini layak lingkungan atau tidak. Kemudian tahun 2020, tahun 2018 dalam PP 24 itu kita begini, kadang-kadang di dalam kita melakukan kegiatan, masyarakat setempat itu nggak tahu. Nah, jadi pemerintah merasa perlu untuk melibatkan masyarakat setempat. Makanya tahun 2018 ini mulai ada ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada saat pembahasan dokumen lingkungan. Nah, ini. Kemudian itu jalan terus tuh. Jadi kalau kita mau nyusun AMDAL, kita harus permisi dulu nih sama masyarakat. Kita lakukan sosialisasi. Di PP 24 itu dijelaskan tahapan-tahapan untuk penyusunan AMDAL. Pertama, kalau kita mau nyusun AMDAL, kita pasang dulu pengumuman di koran. Kemudian nanti pasang pengumuman, kita lakukan sosialisasi. Nah, sekarang udah lengkap ini peran keterlibatan masyarakat. Ada PP-nya sebenarnya ini. 18 ya, kalau nggak salah. Nah, itu eh, di situ ada juklaknya dengan jelas bagaimana cara melibatkan masyarakat. Siapa itu definisi masyarakat? Bagaimana cara masyarakat itu mengajukan atau memberikan penilaian atau masukan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 itu di ketentuan untuk penilaian AMDAL harus ada wakil dari masyarakat yang duduk di dalam komisi di dalam pemerintahan pada saat penilaian AMDAL. Jadi waktu kita melakukan kegiatan sosialisasi, itu kita minta tuh siapa ya nanti yang mau duduk untuk menilai dokumen kita. Sehingga tujuan pemerintah itu sebenarnya adalah bahwa kalau ada kegiatan di suatu daerah,
masyarakat setempat tuh tahu itu pengusaha dulu janji apa aja itu dalam eh, tertuang di dalam dokumen lingkungan dan janji itu harus dilaksanakan. Nah, tahun 2018 2020 ini mulai keluar ketentuan keterbukaan. Artinya apa? Dokumen AMDAL ini adalah merupakan dokumen publik. Jadi bisa diakses oleh siapapun juga. Tapi kenyataannya bagaimana? Banyak sampai sekarang perusahaan kalau ditanyain dokumen AMDALnya diumpetin. Jadi harusnya enggak. Nah, pemerintah sekarang sudah sistem AMDALNet. Jadi kalau masyarakat mau tahu tentang kegiatan yang ada di Papua pun bisa dari sistem AMDALNet di situ. Nah, kemudian ini ada perubahan lagi tahun 2020. Ada undang-undang baru. Undang-undangnya yang lama masih berlaku, Undang-Undang 32. Tapi Undang-Undang 20 ini Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang menciptakan pekerjaan bagi konsultan AMDAL. Karena aturannya baru semua, jadi kita konsultan AMDAL banyak nih kebagian kerjaan gitu. Jadi ini mengenai integrasi persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha. Jadi sudah mulai ada bahwa sekarang perizinan berusaha nih zamannya Pak Jokowi yang ngeluarin. Perizinan itu satu pintu, pokoknya punya izin berusaha, berarti semua izin tercover di dalamnya. Termasuk IMB yang suka nggak diurus, termasuk apa dulu ada undang-undang gangguan HO segala sekarang nggak perlu lagi nih pokoknya kalau kita mau berusaha sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja punya izin berusaha izin berusaha namanya. Nah itu udah goal dari semua perizinan apapun perizinan semua ada di situ. Berusaha ini itu melalui sistem OSS kita harus izin SL, SLO semua kita. Jadi nggak bisa lagi nih pelaku usaha ngeles-ngeles kalau belum SLF atau belum SLO udah pingin operasi nggak boleh. Nah ini di tahun 2000 mulainya. Tapi ya belum ketat-ketat amat sih. Nah sekarang baru mulai sampai sekarang. Nah ini dituangkan tetap ada lagi Undang-Undang Nomor 11 ini dijabarkan dalam PP 22. Nah, PP 22 itu disebutkan bahwa nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan bukan lagi sebagai izin, tapi menjadi prasyarat dasar. Ini orang yang terjebak, banyak terjebak nih, ada PP 22. Kadang-kadang kita udah punya AMDAL, kita anggap itu izin lingkungan. Belum, nanti izin lingkungan itu izin yang kita harus dapat untuk usaha tuh izin berusaha. Jadi izin dulu kalau udah punya AMDAL jalan go ahead gitu. Memang kegiatan boleh dilakukan pembangunan, tetapi kita belum bisa beroperasi karena ada PP 22 di dalam PP 22 inilah disebutkan. Nah, ini PP 22 nih tahun lalu baru PP 22 nih sampai sini. Nih tadi makanya saya cubit nih samping saya. Kemarin tas saya suruh robah rupanya nggak dimasukin. Nggak berani ngomel saya cubit aja tuh. Nah, kemudian sekarang semua itu melalui sistem Darnet. Ini adalah sekarang ada PP 28 yang baru, Bu Prof. Henita. Kalau tahun lalu saya belum masukkan PP 28 tahun 25. Tahun ini udah masuk, udah keluar. Sekarang semuanya harus secara elektronik. Enak juga sih gitu loh. Jadi kita ngajukan AMDAL, kita upload ke sistem. Kita ngajukan izin membangun, kita upload ke sistem. Tapi namanya kita, kenyataannya ini karena kita di kuliah ya, kenyataan di lapangan itu nggak semudah itu. Secara teoritis kan kalau kita udah perlu, udah semua kita penuhi, masuk, upload, 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 keluar kan mestinya gitu. Tetapi orang-orang itu yang para perizinan itu nggak mau. Jadi kita harus tinjau, kita harus tinjau. Jadi semuanya sekarang tinjau meninjau. Dan ada undang-undang yang mengatakan ketika terjadi tinjau meninjau maka beban operasional menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Bisa dibayangin. Jadi ntar bilangin diaduin aja sama Purbaya kasih tahu Pak
Prabowo tuh nggak tahu tuh kalau kayak gitu. Sekarang IMB harusnya cuma upload, upload, upload keluar. Kenyataannya enggak, semua unit tuh minta. Ada banjir, ada drainase, banjir, kemudian ada listrik, ada set plan, ada apa, semuanya minta kunjungan lapangan. Bayangin capek deh gitu. Kenapa saya bisa bicara gitu? Ya karena saya juga pelaku usaha. Jadi selain konsultan, saya pelaku usaha. Kalau mau ngamuk-ngamuk lagi kayak gitu, nggak apa-apa sih. Kalau pas dari konsultan, itu pasti kita bebankan pada pelaku usaha. Tapi ketika itu kembali pada diri sendiri, marah juga gitu. Apaan sih ini kayak gini maunya gitu loh. Nah, inilah yang PP 28 itu adalah merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Enak sebenarnya, semuanya enak sekarang kita. Gampang semua upload, upload, upload gitu. Nah, ada juga sih instansi yang baik, Prof. Instansi yang baik, nah kita kan konsultan nih, konsultan bikin ada kunjungan lapangan, ada kunjungan-kunjungan nggak terima sekali, kita anggarkan. Ternyata cukup di-upload di ACC keluar izin. Waduh, nggak keluar biaya apa-apa nih gitu. Ada juga sih satu dua, tapi kebanyakan nggak gitu. Ini kalau undang-undang nih bisa dilihat seperti ini, undang-undang PP. Nah, sekarang nih di PP, sebenarnya turunannya undang-undang 32 tuh bagus. Undang-undang 32 masih naik dong. Undang-undang 32 tuh udah dasar lah mencakup semuanya. Di situ diakomodir. Kemudian tinggal Undang-Undang nomor 11 itu adalah pengembangan Undang-Undang nomor 32, tapi lebih ke arah namanya Cipta Kerja, semuanya dijadikan satu perizinan satu pintu. Makanya ada apa? Perizinan satu pintu apa namanya? PTSE, PTSP apa tuh? Pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu. Sekarang Pemda punya tuh pelayanan terpadu satu pintu. Ini kalau boleh bercerita pengalaman, saya kebetulan sedang buat kawasan industri. Pelayanan terpadu semua udah dipenuhin, orang perindustrian bilang, Ibu kita kunjungan lapangan ya untuk bisa mengeluarkan rekomendasi. Nah loh, kunjungan lapangan lagi semuanya gitu. Ini semua dan itu adalah merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, next. Ini kalau sebenarnya dari PP-PP-nya itu yang berubah mana sih? PP 28 dulunya dari PP 5 diganti dengan PP 28. Yang diganti cuman persyaratan dasar dan perizinan usaha untuk menunjang. Jadi kita sebenarnya peraturan nggak beda-beda amat lah. Cuman ini ada kalau dibilang aturan baru sebenarnya ada persyaratan dasar sama izin berusaha untuk menunjang kegiatan. Itu yang tadi saya bilang satu pintu gitu. Oke. Nah ini perbedaannya ini per ayat nanti Anda ini aja lah, nggak usah lah didetailin nih poin-poin perubahan per ayat nih nggak usah nih. Ini nanti lihat aja lah di sektornya gitu. Nah ini kita mulai di sini. Oi, ada istilah banyak, oi. Nah sekarang kalau kita bicara tentang AMDAL, AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Nah ini apa sih sebenarnya? Ini adalah kajian semua, kajian lingkungan. AMDAL kajian dokumen tentang kajian mendalam suatu dampak penting. Bedanya apa? Kalau UKL UPL dampaknya tidak penting dan telah ada eh, rencana penanganannya. Udah penanganannya sudah jelas tuh. Jadi UKL UPL dampaknya tidak. Terus apalagi SPPL? SPPL buat buat pelaku usaha kecil gitu loh. Nah, selain itu juga ada istilah nih, tadi saya udah sebutin nih, DELH dan DPLH. Ini tuh ada untuk kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini belum memiliki izin berusaha atau belum izin berusaha nggak bisa diambil karena eh, kelayakan lingkungannya nggak punya, kelayakan lingkungan nggak terbit karena AMDALnya nggak punya, ke dokumen lingkungannya nggak punya. Nah, DELH dokumen evaluasi lingkungan hidup itu adalah untuk yang AMDAL nih yang dampaknya penting. Tapi kalau DPLH itu dampaknya nggak penting. Ini AMDAL
kita sampai riset ya bisa harusnya kalau kegiatan AMDAL logikanya itu harus minimal 1 tahun. Karena kenapa 1 tahun, Bu? Karena kita musimnya 2 musim, musim panas dan musim penghujan. Jadi kita harus mengkaji bagaimana kondisi musim panas dan bagaimana kondisi musim hujan. Kalau UKL UPL seperti apa? UKL UPL itu kumpulan dari SOP standar operating procedure. Jadi udah jelas. Kalau dampaknya kebisingan bagaimana? Pakai peredam. Kalau dampaknya debu gimana? Dilakukan penyiraman. Kalau dampaknya tentang kualitas air gimana? Dibuat pengelolaan limbah. Itu dan sebagainya. Nah, kalau SPPL tuh lebih ringan lagi, cuma surat pernyataan. Surat nama, jabatan, kegiatannya, PT-nya, luas perusahaannya, dan sebagainya, tanda tangan. Bersama ini saya menyatakan bahwa sanggup melakukan pengelolaan lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Jadi paling ringan tuh SPPL. Di sistem OSS tuh ya setengah jam lah langsung keluar. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lama, contohnya Pelabuhan Tanjung Priuk dari saya kecil itu udah ada. Kalau dia nggak punya dokumen lingkungan karena dia itu kegiatannya intra, eksternal ya, sampai keluar negeri segala macam, maka dia pasti dampaknya penting. Maka dokumennya di LH. Kalau misalnya cuman dermaga di Kapuk gitu, itu ini udah jelas kapalnya kecil-kecil ke situ nggak banyak lah. Maka itu adalah DPLH. Jadi isian SOP-nya dampaknya kita tangani gini, dampaknya kita tangani gini. Kalau DELH itu harus kita buktikan dulu dampaknya itu bagaimana. Macam-macam nih cara membuktikannya. Ada pembuktian secara ilmiah lah. Pembuktiannya dievaluasi, diprediksi, pakai modeling dan sebagainya. Nah, sekarang DELH dan DPLH ini kan ini kelalaian. Sehingga saat ini itu adalah kapan? Jadi dulu ditolerir di bawah tahun 2000 itu masih ditolerir. Tinggal lapor nanti ya disusun DPLH atau DLH. Terus kemudian ada sanksi paksaan. Pemerintah ngeluarin surat cinta ke instansi-instansi atau ke pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen lingkungan. Baru kita susun. Itu sanksi administrasi. Kemudian ada sanksi administrasi paksaan. Ini kalau sampai dalam jangka waktu 6 bulan nggak nyusun, maka izin akan dicabut jadi dipaksa. Nah, sekarang udah sanksi denda. Jadi, Bu, kalau misalnya pelabuhan Tanjung Priuk belum punya AMDAL gimana? Nggak apa-apa, bayar denda aja. Denda sekian lama karena sekian miliar karena nggak punya izin lingkungan, terus kemudian kita ngurus DLH. Itu ada aturannya tuh sekarang di PP bahwa berapa besar sanksinya kalau kita belum punya izin lingkungan udah berusaha. Sekarang telat aja kita nggak ngurus izin lingkungan, misalnya di Bekasi ngumpet-ngumpet di belakang tuh jauh nggak ketahuan kita bikin perusahaan di situ, terus ketahuan ya kena sanksi lah kita. Ada berapa persen dan ada ketentuannya detailnya saya nggak bahas di sini. Tapi sekarang masanya bahwa apabila kita ada melakukan kegiatan tidak memiliki dokumen lingkungan, maka kita akan dikenakan denda atau sanksi dan diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan serta kegiatannya di stop sampai dokumen lingkungan itu selesai. Itu kurang lebih nih. Jadi nanti kita udah tahu AMDAL, UKL, UPL, SPPL, DELH, DPLH. Kemudian ada audit lingkungan hidup. Audit apa sih audit lingkungan hidup? Audit itu begini, audit dilakukan bisa internal, bisa eksternal. Audit lingkungan hidup ya kayak audit keuangan lah, kita dievaluasi kegiatannya. Kalau internal itu karena kita ingin menjaga performa kita, audit dilakukan secara rutin. Ini limbahnya benar nggak ya, tetap sekian meter kubik, benar nggak ya, IPAL-nya masih memenuhi persyaratan dan sebagainya. Itu internal. Tapi eksternal ketika ada kasus, maka pemerintah bisa mengeluarkan sanksi berupa paksaan audit lingkungan. Pelaksananya itu harus orang dari luar yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini persyaratannya. Saya kebetulan termasuk auditor ya, jadi bisa
ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan audit kepada suatu kegiatan yang tidak memiliki yang menyebabkan suatu gangguan. Walaupun dia punya izin lingkungan, walaupun dia punya izin berusaha, kalau dia misalnya mencemari, masyarakat protes, nah nanti ada audit eksternal. Next. Nah ini kalau wajib perusahaan wajib AMDAL, UKL, UPL atau SPPL. Wajib AMDAL kalau ada dampak penting. Dan wajib UKL, UPL tidak penting. Wajib SPPL apabila kegiatan usaha mikro atau kecil. Jadi bengkel, salon itu SPPL. Kalau nggak salah pom bensin aja harus UKL, UPL tuh. Nah, dampak penting ditentukan oleh apa nih kita harus, yaitu oleh besarnya atau ada 7 nih sebenarnya nih. Ada 7, benar nggak 7 tuh? Benar 7 kan? Besarnya jumlah manusia yang terkena dampak, kemudian luasnya wilayah yang terkena dampak, lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan hidup lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik dan tidak berbaliknya dampak, serta kriteria lain. Jadi kalau kegiatan kita memenuhi salah satu ini udahlah wajib AMDAL gitu. Tapi sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan daftar. Ini kalau pembangunan gedung lebih dari 2000 meter, 2 hektar, 2000, 2 hektar ya. Itu wajib AMDAL, itu aja ada ketentuannya. Kalau kemudian kalau bangun kegiatan jumlah manusia yang terkena sekian, sebarannya sekian itu ada persyaratannya kok. Jadi kita tinggal lihat nih kegiatan yang kita rencanakan. Kalau buka barbershop ya nggak, paling UPL UPL. Tapi kalau kegiatan kita bikin pabrik pengolahan limbah ya pasti AMDAL lah. Gitu. Karena banyaknya, pokoknya salah satu kriteria ini terpenuhi itu udah wajib AMDAL. Next. Nah ini apa itu AMDAL, apa itu KLUPL, apa itu SPPL. Tahapannya bagaimana? Nah ini kalau AMDAL kan tadi udah saya bilang tuh kajian mendalam dan ilmiah loh ya. Kajian mendalam ilmiah dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha. Nah, nanti ada produk dari AMDAL itu RKL dan RPL. Di dalam RKL dan RPL itu digunakan untuk pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Jadi RKL dan RPL produk dari kajian ilmiah itu adalah merupakan janji dari pelaku usaha untuk mengelola dampak-dampaknya. Nanti kalau udah dinilai itu memenuhi sesuai dengan kriteria, maka oleh pemerintah yang berwenang, instansi yang berwenang keluarlah surat kelayakan lingkungan hidup SKKL. Nah, itu baru digunakan untuk salah satu mendapatkan izin berusaha. Semua UKL UPL juga seperti itu. Kalau UKL UPL kita tidak perlu mengidentifikasi dampak karena dampaknya udah jelas. Kalau bangun pom bensin berarti dampaknya kemacetan, pencemaran air, kualitas udara itu udah jelas. Cara nanganinya bagaimana itu udah jelas semua. Kemudian ada persetujuan lingkungan yang disebut PKPLH. Ini sama SKKL sama aja. Nanti baru kita akan mendapatkan izin berusaha. Nah, SPPL itu tadi adalah kegiatan untuk industri kecil. Langsung masukin ke dalam NIB, langsung keluar perizinan berusaha. Nah, sekarang menurut PP 28 tahun 2025 itu, kalau AMDAL itu terdiri dari apa? Pertama, sebelum kita nyusun AMDAL itu, untuk nyusun AMDAL ada persyaratannya. Kalau pakai konsultan, konsultannya harus terakreditasi. Kalau kita mau nyusun AMDAL, berarti kita penyusunnya harus tersertifikasi. Nah, setelah kita udah memenuhi persyaratan itu, dan multidisiplin.
tergantung kegiatannya. Jadi semua disiplin karena ilmu lingkungan itu sifatnya multidisiplin. Jadi kalau menyusun AMDAL nggak bisa sendiri, pasti ada ketua tim, anggota tim, ada ahli fisik kimia, ada ahli biologi, ada ahli ekonomi, ada ahli sosial. Itu tergantung kegiatannya lagi. Kalau pengeboran minyak ya harus ada geologi, ahli perminyakan. Jadi suatu tim AMDAL tuh bisa sampai 14 orang gitu tim penyusunnya. Nah, tahapan sesuai dengan PP 28 tahun 25, yang pertama itu adalah kita harus menyusun kerangka acuan. Kerangka acuan itu biasalah proposal. Anda kalau menyusun skripsi kan nyusun proposal dulu. Berisikan tentang apa-apa batasan-batasan dan apa-apa yang akan dilakukan serta metode-metodenya. Nah, kerangka acuan ini juga harus disetujui oleh tim penilai, oleh instansi bertanggung jawab. Ketika udah disetujui, baru kita wajib andal. Nah, coba lihat di sini ada tulisannya andal, N. Jadi, telah secara tercermat dan mendalam tentang dampak penting suatu usaha atau kegiatan. Satu-satu tuh, kalau bangun apa geotermal, dampaknya apa saja. Kalau bangun rel kereta, dampaknya apa saja. Kalau bangun pelabuhan, dampaknya apa saja. Itu kita kaji secara ilmiah. Artinya di dalam kerangka acuan kita udah sebutkan pengambilan sampelnya gimana, analisanya bagaimana, itu semua ada dasar-dasar teoritisnya bagaimana itu tertuang di kerangka acuan. Nah, di AMDAL itu semua kita lakukan, kita tulis lapornya dan kemudian kita analisa dari dampak itu. Bisa nggak ya kita ngatasi semua dampak-dampak ini? Kalau bisa, kita atasi, maka kita tuangkan di dalam rencana pengelolaan lingkungan. Kalau rencana pengelolaan itu kita sajikan apa aja yang akan kita lakukan, nanti kita juga harus punya rencana pemantauan. Jadi setiap berapa lama itu harus kita monitor mengenai dampak yang kita kelola itu. Hasilnya bagaimana harus kita laporkan kepada instansi terkait. Biasanya 6 bulan sekali ini yang RPL. Kalau RKL-nya selama produksi. Jadi misalnya kita menghasilkan limbah cair, ya setiap hari kita olah lah, setiap hari kita monitor, harus memenuhi baku mutu. Nanti 6 bulan sekali kita ambil sampel dari laboratorium terakreditasi dan kemudian kita laporkan kepada instansi terkait. Ini bikin AMDAL seperti ini. Jadi ini kajian paling cepat waktunya 6 bulan. Jadi bisa bayangin risetnya paling cepat kita melaksanakan AMDAL tuh 6 bulan. Next. Nah, ini isinya tuh. Kalau tadi apa formulir KA, AMDAL, RKL. Jadi isinya eh, apa saja, ada informasi umum, pelingkupan, metode studi, dan sebagainya. Itu tuangkan di dalam 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di kerangka acuan cuma 3, di AMDAL-nya 7, di RKL RPL-nya cuma 4 bab. Jadi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Next. Ini nanti dibaca aja. Nah, ini prosesnya agak riuh. Jadi alurnya kalau pertama Anda semua mau jadi pelaku usaha, pertama kali kalau kita mau buka bisnis, kita harus lihat adalah kesesuaian dengan tata ruang. Artinya apa? Kalau kita mau bangun pabrik, tata ruangnya peruntukannya harus untuk industri. Kalau nggak untuk industri, nanti nggak bakal disetujui di AMDAL-nya. Nanti kalau udah sesuai dengan peruntukannya di tata ruang, kita lakukan namanya penapisan. Napis itu kan disaring ya. Kita saring dokumen kita itu AMDAL atau UKL UPL atau hanya SPPL aja. Caranya bagaimana? Ngisi aja di sistem AMDALNet. Kegiatannya sekian, kegiatannya ini, dampak yang dihasilkan ini. Semuanya tata ruangnya udah sesuai.
Kita isi semua gitu. Tidak tidak melalui daerah sensitif dan oh ternyata itu cukup UKL. Rencana pengelolaannya sudah ada semua, itu UKL UPL. Tapi kalau ini bangun apa? Bangun eh, pelabuhan di mana? Di Manokwari gitu. Wow, itu apa sih namanya? Mangrove, daerah mangrove. Di sana daerah mangrove. Begitu dilihat di plot aja petanya, wah daerah mangrove, AMDAL nih gitu. Karena mangrove itu termasuk area yang sensitif yang dilindungi. Dan sekarang nih kalau kita usaha nggak bisa ngumpet-ngumpet lagi. Ada satelit, ada Mbah Google. Jadi kalau kita bilang kita ngajuin dokumen AMDAL ke Kementerian Kegiatannya sudah dilakukan belum Bu? Belum gitu. Jangan bohong. Tuh tim komisi langsung buka Google Trade. Itu apa tuh Bu bangunan di sana? Aduh nggak bisa kena sanksi, bayar denda gitu. Jadi sekarang nggak bisa main-main untuk ini. Karena ada proses ada satelit. Jadi dilihat kalau kita bilang kegiatannya cuma 5 hektar Bu, nanti diplot tuh peta kita sama petanya apa namanya? Peta, Citra. peta citra. Peta Citra. Nih Bu, ternyata kegiatan Ibu lebih dari 5 hektar. Kadang-kadang kita kan pelaku usaha kan nakal-nakal juga supaya nggak wajib andal dikecilin gitu. Padahal bukanya udah besar. Nih ketahuan nggak nih wajib amdal nggak bisa UKL UPL gitu. Nah proses amdal itu di dalam penilaiannya itu juga ketahuan, kemudian dinilai amdalnya atau UKL UPL-nya dinilai kalau udah layak ya keluarlah nanti persetujuan lingkungan. UKL-UPL juga gitu. Nanti persetujuan lingkungan itu merupakan salah satu bagian dari perizinan untuk mendapatkan izin usaha. Kalau yang wajib SPPL cuman NIB aja nggak perlu apa izin usaha gitu loh. Nah ini untuk penjelasannya apakah persetujuan lingkungan, keputusan kelayakan lingkungan dan sebagainya. Ini saya agak capek diterusin Bu Yuli ya. Ini ya, AMDAL ya. Oke. Ya, Iya, silakan Bu Dwi. Ya, Bu baik. Yuli melanjutkan. Ya, Bu Yuli, silakan Mbak Yuli. Baik, terima kasih Prof. Henita. Izin saya meneruskan Ibu Dwi Prapti. Di sini saya akan meneruskan tentang AMDAL, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Tadi seperti yang telah disampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk persetujuan lingkungan itu adalah merujuk kepada PP 22 tahun 2021, di mana di sini diamanatkan dan dijelaskan bahwa di dalam pasal 5 ayat Angka 5 di sini disampaikan bahwa AMDAL adalah kajian dampak lingkungan hidup dari rencana usaha dan kegiatan. Tadi telah disampaikan AMDAL itu apa, terus kemudian di mana proses AMDAL itu siapa-siapa saja yang terlibat. Karena di sini ada tim komisi penilai AMDAL. Ada tim komisi penilai AMDAL sebagai tim yang menentukan di situ ada anggota yaitu TUK, tim uji kelayakan, di mana tim uji kelayakan di sini mulai dari ketua tim uji kelayakan sendiri, ketua, kemudian sekretariat di sini dan ada pakar-pakar yang terlibat yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan SK. Di KLH sendiri itu sudah ada tim yang ditunjuk sebagai TUK, tim uji kelayakan untuk penilaian terhadap dokumen lingkungan yang diajukan. Next. Kemudian ini slide berikutnya yaitu setelah tadi mendapatkan izin lingkungan, apakah dapat dibatalkan? Pertanyaannya ada seperti itu ya. Apakah izin lingkungan itu dapat dibatalkan? Izin lingkungan itu dapat dibatalkan apabila selama lebih dari 3 tahun di dalam PP 22 itu disampaikan setelah mendapatkan izin lingkungan tetapi tidak dilakukan sama sekali, tidak ada kegiatan pengurusan izin, tidak ada pelaporan secara berkala sesuai yang tertuang di dalam persetujuan lingkungan, hal ini akan dapat berdampak terhadap izin yang telah diterbitkan sehingga
bisa hangus secara regulasi karena di situ tertuang di dalam PP 22 apabila selama 3 tahun tidak dilakukan kegiatan sama sekali dan tidak ada pelaporan ini dokumen lingkungan yang sudah disusun dan sudah dimiliki ini tidak berlaku. Kemudian di antaranya adalah di sini ada persyaratan berusaha yang cacat hukum ini juga akan berdampak terhadap izin lingkungan yang sudah diterbitkan. Kemudian di dalam pemenuhan izin lingkungan di sini ada persyaratan eh, bahwa tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab seperti yang tadi saya sampaikan. Apabila ini lewat dari 3 tahun tidak dilakukan, ini secara otomatis dokumen tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, hangus. Berarti harus apabila akan dilakukan kembali harus disusun ulang karena sudah kadaluarsa yang izin sebelumnya. Seperti itu. Kemudian tahapan proses AMDAL. Tahapan proses AMDAL tadi telah disampaikan bahwa dilakukan penapisan. Penapisan di sini adalah screening, menyaring. Tujuannya menyaring kegiatan tersebut, usaha atau kegiatan yang akan dilakukan ini masuk kategori wajib AMDAL, UKL UPL atau SPPL. Tadi disampaikan oleh Bu Dwi bahwa kalau masuk AMDAL itu sudah ada kriteria melihat pada Permen LH nomor 4 tahun 2021 tentang jenis rencana usaha kegiatan wajib AMDAL, UKL UPL ataupun SPPL. Bagaimana dengan kegiatan yang tadi sudah sampaikan kalau UKL UPL tapi masuk AMDAL itu juga sudah teridentifikasi secara otomatis di dalam penapisan data-data yang dimasukkan di dalam sistem AMDALNet. Kemudian ini pendekatan studi AMDAL yang harus digunakan tunggal, terpadu, atau kawasan. Nah, ini yang dimaksud tunggal, terpadu, atau kawasan. Contohnya kalau tunggal itu adalah kegiatan yang sejenis. Maksudnya tidak ada jenis usaha lain dengan kegiatan bidang yang sifatnya satunya hanya pendukung. Seperti contohnya kalau pembangkit ya, pembangkit PLTU itu kan eh, pembangkit PLTU dengan batu bara dan ada fasilitas jeti di situ. Jeti di sini sebagai fasilitas penunjang. Penunjang hubungannya jeti dengan Kementerian Perhubungan. Kalau pembangkitnya dengan Peraturan Menteri SDM itu bisa sebagai terpadu. Bagaimana dengan kawasan? Kawasan ini seperti kawasan industri. Itu ada prasyaratnya batas minimal kalau industri itu sesuai dengan aturan itu minimal luas lahannya diperlukan 50 hektar. Nah, itu masuk kategori kawasan, itu beda lagi. Nanti kalau kawasan itu punya aturan sendiri, setelah pengelola kawasan punya izin lingkungan, untuk tenan-tenan yang di dalamnya harus membuat RKPL rinci dan itu ada rujukan tersendiri sesuai dengan peraturan Kemenperin untuk yang tenan yang berada pada kawasan eh, kegiatan yang berada pada kawasan dan di sini penanggung jawabnya adalah pengelola kawasan. Kemudian kewenangan penerbitan usaha kegiatan. Apakah ini kewenangan pusat, apakah ini kewenangan provinsi, apakah kewenangan kabupaten kota. Nah, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup ini baru saja menerbitkan regulasi terbaru yaitu Permen LH nomor 22 tahun 2025. Di situ sudah dikelompokkan dulu di yang sebelumnya berdasarkan PP nomor 5. Kalau PMA dulu sudah kewenangan pusat. PMA, BUMN atau izin usaha yang diterbitkan oleh Kementerian Pusat itu menjadi kewenangan Kementerian Pusat. Nah, kemudian yang sekarang itu kembali seperti peraturan sebelumnya, sebelum adanya PP 5. Jadi yang terbaru di 22 ini tahun 2025 itu sudah diklasifikasikan mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang menjadi kewenangan gubernur seperti itu. Itu sudah dijelaskan di situ dan kabupaten kota itu sudah dijelaskan. Contohnya dulu bandara misalkan ya bandara di mana kategori adalah bandara pengumpul dengan regional. Maksudnya eh, skalanya
skala tingkat di sini besar dan internasional ya. Jadi sifatnya ini kewenangan pusat. Kalau sifatnya hanya nasional, maksudnya seperti Bandara Pangkal Pinang, ke Cengkareng itu masih kewenangan gubernur. Sekarang sudah dikelompokkan demikian. Jadi di situ ada acuan klasifikasinya. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa merujuk di situ karena di situ dijelaskan untuk sektor industri, sektor transportasi, sektor ketenaga listrikan, untuk sektor pertanian itu sudah dijelaskan di situ di peraturan Permen LH terbaru. Nah, ini terkait kewenangan. Kemudian tadi pelibatan masyarakat sudah disampaikan ya, mulai dari pengumuman, koordinasi, siapa saja yang diundang, terutama ini menambahkan saja konsultasi publik prioritas adalah masyarakat terkena dampak. Jadi sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya ini kebanyakan instansi itu minta yang diundang ada dari kepolisian, kemudian dari instansi-instansi lain yang dilibatkan oleh DLH biasanya seperti itu, ada usulan-usulan. Sebenarnya konsultasi publik ini adalah domainnya khusus masyarakat terkena dampak. Kemarin ini kita diingatkan oleh tim penilai pakar, siapa saja yang diundang gitu. Siapa yang diundang karena konsultasi publik ini khusus untuk masyarakat terdampak. Tidak untuk instansi terkait, tapi khusus ke masyarakat terdampak. Instansi yang dilibatkan sebenarnya DLH pun itu hanya sebagai pengawas, bahwa pengawas dalam hal ini memantau jalannya konsultasi publik berjalan dengan lancar, sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku, seperti itu. Kemudian dari hasil konsultasi pelibatan ini diolah datanya nanti dipakai sebagai dasar untuk dulu kalau dulu dibilang isu ya, isu-isu apa saja yang didapatkan pada saat konsultasi publik. Nah, di sini hasilnya ini dipakai untuk rujukan dalam proses penyusunan AMDAL. Di mana tadi dibilang AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Di sini kumpulan dari dokumen-dokumen tadi disampaikan ada KA, ada ANDAL, ada RKRPL, kapan melakukan KA. KA itu dilakukan setelah melakukan konsultasi publik, nanti akan dilakukan pembahasan di sini, pembahasan oleh tim komisi penilai. Ini baru dengan tim komisi penilai karena KA itu seperti TOR ya, pedoman kita sebelum kita melakukan analisis secara mendalam. Seperti itu. Kemudian di dalam KA ini apa yang didapat? Yang didapat adalah berita acara kesepakatan. Berita acara kesepakatan ini adalah berita acara kesepakatan dalam penentuan dampak penting hipotetik. Dampak penting hipotetik ini disepakati eh, dampaknya 5 dampak misalnya itu berdasarkan hasil rapat bersama tim TUK yang dilibatkan pada saat penilaian pemeriksaan formulir kerangka acuan. Dari penetapan BA tersebut dipakai dasar sebagai penyusunan dokumen ANDAL RKLPL. Nah, di dalam peraturan PP 22 pada saat itu persetujuan teknis ini diperlukan ketika menyusun ANDAL. Regulasi yang di PP 22 2021 pada saat itu mewajibkan pada saat penyusunan ANDAL RKLPL kita sudah memasukkan persetujuan teknis. Apa itu persetujuan teknis? Ada persetujuan teknis, ada beberapa kegiatan diantaranya adalah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu limbah cair. Nah, dari sisi limbah cair ini dari kegiatan apa? Bisa dari kegiatan proses, dari limbah domestik. Ini harus mendapatkan persetujuan dulu, di mana baku limbah cair yang akan dikeluarkan di lingkungan dalam hal ini baku mutu yang dipersyaratkan seperti apa itu sudah didapatkan di sini. Nah, kemudian termasuk juga dengan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi. Ini kualitas kalau memang kegiatannya memberikan dampak terhadap pencemaran udara dalam hal ini emisi, maka diperlukan protek emisi. Tapi satu lagi persetujuan andalalin.
Nah, Andalalin ini kan beda kementerian ya, karena Andalalin ini domainnya di Kementerian Perhubungan. Ini sebagai salah satu syarat, beberapa syarat yang diperlukan untuk Andal RKLRPL, termasuk dokumen rincian teknis. Dokumen rincian teknis ini adalah tempat penyimpanan rincian teknis tempat penyimpanan limbah B3 ataupun non B3 yang diakibatkan kegiatan operasional usaha. Jadi limbah-limbah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional usaha ini masuk di dalam TPS. Itu bisa disusun, ada peraturannya, sistematikanya, itu langsung dipersatukan. Tapi kadang di daerah beda. Kalau di KLH ada beberapa daerah itu langsung diintegrasikan, di mana penyusunan rintek itu bisa apa namanya sudah sesuai dengan sistematika peraturan yang sudah ada, itu bisa langsung diintegrasikan. Ada beberapa daerah itu yang harus dirapatkan. Nah, ini daerah ini mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang dilakukan rapat, kemudian dibahas, kemudian nanti mendapatkan rekomendasi. Kalau di KLH dan beberapa instansi yang kami jumpai, itu ada yang dibahas, ada yang tidak, seperti itu. Kemudian setelah disusun Andal RKLPL, kita sudah melakukan sampling, baru diajukan permohonannya untuk dilakukan uji kelayakan Andal RKLPL. Nah, pada saat pembahasan uji kelayakan Andal RKLPL ini akan dilakukan rapat pembahasan, ada rapat tim teknis dan tim komisi. Kalau tim teknis ini sama seperti KA ya, jadi ada pakar, kemudian ada instansi terkait. Tapi kalau ketika rapat tim komisi, ini masyarakat yang tadi telah ditetapkan pada saat konsultasi publik, ini dihadirkan di dalam rapat tim komisi. Nah, nanti di sini setelah dilakukan rapat, seperti biasa, kayak menyusun skripsi atau tesis ya, ini dilakukan perbaikan, setelah perbaikan baru nanti diproses penerbitan persetujuan lingkungan. Seperti itu. Next. Nah, ini dokumen lingkungan itu untuk AMDAL itu siapa yang menyusun ya? Untuk menyusun dokumen AMDAL itu ada persyaratannya ya. Yang pertama, anggota penyusun AMDAL itu bisa dibantu, biasanya pemrakarsa itu sebenarnya bisa menyusun sendiri dengan catatan memenuhi persyaratan, harus memiliki satu anggota ketua tim bersertifikat dan 2 anggota tim bersertifikat ATPA. Untuk ketua tim, sertifikat ketua sertifikasi kompetensi ketua tim, yang ATPA adalah sertifikasi bersertifikasi anggota tim. Itu diterbitkan oleh lembaga yang sertifikasi yang ditunjuk oleh KLH. Kemudian dalam penyusunan itu tentu didukung oleh tenaga ahli sesuai bidangnya, sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau ada kegiatan pelabuhan berarti perlu ahli kepelabuhanan hidrosionografi, seperti itu. Kemudian, bila pemrakarsa tidak mempunyai tim, itu bisa dibantu oleh konsultan seperti kami, lembaga penyedia jasa penyusun studi AMDAL yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian di sini barulah nanti pemrakarsa bisa menunjuk tim, kalau memang tidak ada, nanti dari pemrakarsa menetapkan SK, kalau memang itu disusun oleh tim pemrakarsa. Next. Ini proses AMDAL. Pertama yaitu proses AMDAL ini tadi sudah ini ya dapat di ini kan. Lanjut aja Mbak. Kemudian ini ketentuan penyusunan AMDAL. Tadi sudah disampaikan secara garis besar. Kemudian di sini pelaksanaan penyusunan studi AMDAL tadi juga saya sampaikan bahwa bisa disusun sendiri oleh pelaku usaha, bisa. Dengan syarat tadi harus memiliki satu ketua tim bersertifikasi sebagai ketua tim dan 2 anggota tim yang bersertifikasi sebagai anggota tim.
Apakah ketua yang memiliki sertifikasi sebagai ketua bisa menjadi anggota? Kalau ketua itu fleksibel, bisa menjadi anggota. Tapi kalau ke anggota tidak bisa menjadi ketua. Seperti itu. Next. Demikian, Prof. Henita, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Prof. Henita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa eh, pemaparannya, bukan pemaparan, maksudnya penjelasannya sangat jelas kalau menurut saya ya. Jadi dengan perkembangan masa dan waktu, ini sengaja saya mengundang karena bagi saya yang tidak di dalam kondisi terus-terusan ada di AMDAL, jadi refresh ini, penyegaran ini sangat bermanfaat buat kami di kampus gitu ya. Dan penjelasan tadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Bu Dwi dan tim ini luar biasa karena memang sudah selalu berada di dalam kegiatan AMDAL, jadi sangat update. Eh, Begitu untuk mahasiswa sebagai wawasan, sebagai gambaran seberapa penting AMDAL itu dibutuhkan di dalam menjamin kegiatan atau usaha, setiap usaha itu aman atau tidak menimbulkan dampak buat lingkungan. Mungkin kalau kita buka kesempatan satu sesi, mungkin izin Bu, kalau ada pertanyaan silahkan untuk tiga penanya. Kita beri kesempatan. Ini mahasiswanya Zoom semua. Oke, mungkin apa? Kalau tidak ada pertanyaan, eh, maka apa namanya, penjelasan tadi dianggap sangat jelas dan bisa dipahami dan menjadi suatu gambaran wawasan buat mahasiswa. Saya mohon izin memberikan penghargaan yang luar biasa untuk Budwi dan tim. Pada kesempatan ini saya secara simbolik nanti saya kirim, saya memberi sertifikat tanda terima kasih saya dari UNJ dan saya sebagai mata kuliah dosen pengampu mata kuliah AMDAL memberikan penghargaan kepada Budwi dan tim. Silakan tolong ditampilkan sertifikatnya. Ini nanti Mbak Bu Yuli dan tim nanti bisa disusul. Mohon maaf, ini buat Bu Dwi Prapti. Kemudian izin mungkin sebelum kita akhiri pemaparan tentang kebijakan pelaksanaan AMDAL, pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ini, kita berfoto untuk dokumentasi. Mohon mahasiswa menampakkan wajahnya. Bu Dwi, foto sebentar Bu Dwi. Ayo mahasiswa tolong menampakkan wajahnya, kita foto beberapa sesi, berapa kali. Eh, Minta izin Bu Dwi kita foto Mbak. Sebentar kita foto ya. Oke, oke, oke. Lembar pertama kita foto, silahkan. Satu, dua, tiga. Oke, next. Lembar kedua. Oke, oke, nggak pindah, belum pindah. Oke, oke. Masih ada sekali lagi? Sekali lagi, silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Dwi, Mbak Yuli dan tim dari Adi Banua luar biasa. Nanti kapan kita ketemu dan mahasiswa yang hadir sebagai apresiasi Anda hadir, nanti kita akan memberikan
sertifikat melalui apa namanya? eh, Melalui WA. Nanti akan dikirim melalui WA sertifikatnya. Demikian Bu Dwi, terima kasih banyak. Kita jumpa nanti kapan waktu. Terima kasih banyak sekali lagi. Oke Bu Dwi, makasih Mbak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan manfaat ya apa yang didengar tadi. Oke.